Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang biografi lengkap Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Guru Sekumpul. Muhammad Zaini Abdul Ghani 11 Februari 1942 sampai 10 Agustus 2005 adalah salah seorang ulama yang sangat karismatik dan berpengaruh di Kalimantan Selatan. Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari Al-Aidrus, Syekh Muhammad Zaini bin Syekh Abdul Ghani Al-Banjari Al-Aidrus. Nama Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari Al-Aidrus, Nisbah Al-Banjari Al-Aidrus, Jabatan Waliullah Agung, ulama besar Tanah Banjar, ulama karismatik Kalimantan Selatan, ulama berpengaruh Kalimantan Selatan. Karya yang terkenal Risalah Mubarakah Manaqib Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani Ar-Risalatun Nuraniyah fi syarhit tawassulatis samaniyah nubdatun fi manaqibil imamil masyhur bil ustadzil a'zam Muhammad bin Ali Ba'alawi, istri Hajah Juwairiyah, Hajah Laila, Hajah Nurjannah, keturunan Syed Muhammad Amin Badali Al-Aidrus, Syed Ahmad Hafi Badali Al-Aidrus. Terdapat beberapa beragam sebutan untuk Muhammad Zaini, di antaranya yang umum adalah Kusyairi, nama kecil, Guru Sekumpul, sebutan yang populer di masyarakat, Guru Ijai, Guru Izai, Guru Ijai Sekumpul, Tuan Guru Sekumpul, Abah Guru Sekumpul, Abu Amin Badali. Adapun gelar panjang yang diberikan oleh masyarakat luas, terutama dari kalangan ulama, adalah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari, Syekhuna Al-Alim Al-Alamah Muhammad Zaini bin Al-Arif Billah Abdul Ghani, Syekhuna Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Bahar Al-Ulum Al-Wali Al-Kutub Asy-Syekh Al-Mukarram Maulana Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Abah Guru Sekumpul dilahirkan pada malam Rabu 11 Februari 1942 atau 27 Muharram 1361 Hijriah di Desa Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dari pasangan suami istri yang soleh dan solehah, yaitu Syekh Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman dengan Hajah Masliyah binti Kiai Haji Mulia bin Muhyiddin. Abah Guru Sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Tanah Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Adapun silsilah keturunannya adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Al-Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Abah Guru Sekumpul merupakan anak pertama, sedangkan adiknya bernama Hajah Rohmah. Abah Guru Sekumpul memiliki 2 orang putra, yaitu Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali. Abah Guru Sekumpul sewaktu kecil selalu berada di samping orang tua dan neneknya yang bernama Salbiah. Mereka menanamkan kedisiplinan dalam pendidikan tauhid dan akhlak serta belajar membaca Al-Quran. Karena itulah guru pertama dari Guru Sekumpul adalah orang tua dan neneknya sendiri. Semenjak kecil beliau sudah digembleng orang tuanya untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan dan ditanamkan perasaan cinta kasih dan hormat kepada para ulama dan habaib. Menurut riwayat, Abah Guru Sekumpul sewaktu kecil sering menunggu Al-Alim Al-Fadhil Syekh Zainal Ilmi yang ingin ke Banjarmasin hanya semata-mata untuk bersalaman dan mencium tangannya. Lingkungan keluarga, gemblengan ayah, dan bimbingan intensif pamannya semenjak kecil betul-betul tertanam. Semenjak kecil beliau sudah menunjukkan sifat mulia, penyabar, ridho, pemurah, dan kasih sayang terhadap siapa saja. Kasih sayang ditanamkan dan juga ditunjukkan oleh ayahnya sendiri. Misalnya suatu saat ketika hujan turun deras, sedangkan rumah Guru Sekumpul sekeluarga sudah sangat tua dan reat, sehingga air hujan merembes masuk dari atap-atap rumah. Pada waktu itu sang ayah menelungkupinya untuk melindungi tubuh Guru Sekumpul dari hujan dan rela membiarkan dirinya sendiri tersiram hujan. Syekh Abdul Ghani bin Abdul Manaf, ayah dari Guru Sekumpul, juga adalah seorang yang saleh dan sabar dan dalam menghadapi segala situasi dan sangat kuat dengan
sabar dalam menghadapi segala situasi dan sangat kuat dengan menyembunyikan derita dan cobaan. Tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Cerita duka dan kesusahan sekaligus juga merupakan intisari kesabaran. Dorongan untuk terus berusaha yang halal, menjaga hak orang lain, jangan mubazir. Bahkan sistem manajemen usaha dia sampaikan kepada generasi sekarang lewat cerita-cerita itu. Beberapa cerita yang diriwayatkan adalah saat guru sekumpul kecil mereka sekeluarga yang terdiri dari 4 orang hanya makan satu nasi bungkus dengan lauk, 1 biji telur dibagi 4. Tak pernah sekalipun di antara mereka yang mengeluh. Pada masa-masa itu juga ayahnya membuka kedai minuman. Setiap kali ada sisa teh, ayahnya selalu meminta izin kepada pembeli untuk diberikan kepada Kusyairi, nama kecil guru sekumpul, sehingga kemudian sisa-sisa minuman itu dikumpulkan dan diberikan untuk keluarga. Adapun sistem mengatur usaha dagang ayah dari guru sekumpul menyampaikan bahwa setiap keuntungan dagang itu mereka bagi menjadi 3, sepertiga untuk menghidupi kebutuhan keluarga, sepertiga untuk menambah modal usaha, dan sepertiga untuk disumbangkan. Salah seorang ustadz setempat pernah mengomentari hal ini, bagaimana tidak berkah hidupnya kalau seperti itu. Pernah sewaktu kecil guru sekumpul bermain-main dengan membuat sendiri mainan dari gadang pisang. Kemudian sang ayah keluar rumah dan melihatnya. Dengan ramah sang ayah menegurnya, "Nak, sayangnya mainanmu itu padahal bisa dibuat sayur." Guru sekumpul langsung berhenti dan menyerahkannya kepada sang ayah. Pada tahun 1949, saat berumur 7 tahun, beliau mengikuti pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Kemudian tahun 1955, pada usia 13 tahun, beliau melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pada masa ini juga beliau sudah belajar dengan guru-guru besar dan karismatik di Kalimantan Selatan yang spesialis dalam bidang keilmuan agama Islam seperti Al-Alim Al-Fadhih Asy-Sya'rani Arif, Al-Alim Al-Fadhil Husain Qadri, Al-Alim Al-Fadhil Salim Ma'ruf, Al-Alim Al-Alama Syekh Seman Mulia, Al-Alim Syekh Salman Jalil, Al-Alim Al-Fadhil Al-Hafiz Syekh Nasrun Thohir, Kiai Haji Aini Kandangan. 3 yang terakhir merupakan gurunya yang secara khusus untuk pendalaman ilmu tajwid. Pada usia 9 tahun, tepat malam Jumat, guru sekumpul bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di depan pintu kapal berdiri seorang penjaga dengan jubah putih. Di pintu masuk kapal tertulis Sapinah Al-Aulia. Guru sekumpul ingin masuk tetapi dihalau oleh penjaga hingga tersungkur. Beliau pun terbangun. Pada malam Jumat berikutnya, beliau kembali bermimpi hal serupa. Pada malam Jumat ketiga, beliau kembali bermimpi serupa. Tetapi kali ini beliau dipersilakan masuk dan disambut oleh salah seorang syekh. Ketika sudah masuk, guru sekumpul melihat masih banyak kursi yang kosong. Ketika guru sekumpul merantau ke Tanah Jawa untuk berdalam ilmu agama Islam, tak disangka, tak dikira, orang yang pertama kali menyambutnya dan menjadi guru adalah orang yang menyambutnya dalam mimpi tersebut. Ketika umur kurang lebih 10 tahun, sudah mendapat khususiyah dan anugerah dari Tuhan berupa kasafisi, yaitu melihat dan mendengar apa yang ada di dalam atau yang terdinding. Dalam usia muda itu, guru sekumpul pernah didatangi oleh seseorang perampok yang sangat ditakuti masyarakat Banjar karena kejahatan dan kekejamannya. Kedatangan orang tersebut tentu sangat mengejutkan keluarga di rumah beliau. Namun apa yang terjadi? Ketika perampok tersebut melihat guru sekumpul, langsung sungkem dan minta ampun. Dia memohon bimbingan dan diperiksa ilmunya yang selama itu dia amalkan. Jika ilmunya salah atau sesat, dia minta diluruskan dan dibimbing untuk bertobat. Syekh Seman Mulia adalah pamannya yang secara intensif mendidiknya baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Ketika mendidik guru sekumpul, guru Seman hampir tidak pernah mengajarkan langsung bidang-bidang keilmuan itu kepadanya kecuali di sekolah. Tetapi guru Seman langsung mengajak dan mengantarkan beliau mendatangi tokoh-tokoh yang terkenal dengan spesialisasinya masing-masing baik di daerah Kalimantan Selatan maupun di Jawa untuk belajar. Seperti misalnya ketika ingin mendalami hadis dan tafsir, guru Seman mengantarkan guru sekumpul kepada Al-Alim Al-Alamah Syekh Anang Sya'rani yang terkenal sebagai muhaddis dan ahli tafsir. Menurut guru sekumpul sendiri, di kemudian hari ternyata guru Seman Mulia adalah pakar di semua bidang keilmuan Islam itu. Tetapi karena kerendahan hati dan tawaduk tidak menampakkan ke depan khalayak. Semenjak kecil pergaulannya betul-betul dijaga, kemanapun bepergian selalu ditemani. Pernah suatu ketika guru sekumpul ingin bermain-main ke pasar seperti layaknya anak sebayanya semasa kecil. Saat memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul pamannya Syekh Seman
mulia di hadapannya dan memerintahkan untuk pulang. Orang-orang tidak ada yang melihat Syekh, begitu juga sepupu yang menjadi pengawalnya. Beliau pun langsung pulang ke rumah. Syekh Salman Jalil. Sedangkan Al-Alim Al-Alamah Salman Jalil adalah pakar ilmu falak dan ilmu faraid. Pada masa itu hanya ada 2 orang yang pakar ilmu falak yang diakui ketinggian dan kedalamannya, yaitu dia dan almarhum Kiai Haji Hanafi Gobit. Selain itu, Salman Jalil juga adalah Qadhi Qudat Kalimantan dan salah seorang tokoh pendiri UIN Antasari Banjarmasin. Syekh Salman Jalil ini pada masa tuanya kembali berguru kepada guru sekumpul sendiri. Peristiwa ini yang beliau contohkan kepada generasi sekarang agar jangan sombong, dan lihatlah betapa seorang guru yang alim besar tidak pernah sombong di hadapan kebesaran ilmu pengetahuan, meski yang sekarang sedang menyampaikannya adalah muridnya sendiri. Selain itu, di antara guru-guru sekumpul lagi selanjutnya Syekh Sarwani Abdan Bangil, Al-Alim Al-Alamah Syekh As-Syed Muhammad Amin Qutbi. Kedua tokoh ini biasa disebut guru khusus dia, atau meminjam perkataan dia sendiri adalah guru suluk tarbiyah Sufiyah. Dari beberapa guru dia lagi adalah Kiai Falak Bogor, Syekh Yasin bin Isa Padang Mekah, Syekh Hasan Masyah Mekah, Syekh Ismail Ayamani Mekah, Syekh Abdul Qadir Al-Bahar Mekah. Salah satu pesan guru sekumpul adalah tentang karomah, yaitu agar kita jangan sampai tertipu dengan segala keanehan dan keunikan, karena bagaimanapun juga karomah adalah anugerah murni pemberian, bukan suatu keahlian atau kemahiran. Karena itu jangan pernah berpikir atau berniat untuk mendapatkan karomah dengan melakukan ibadah atau wirid-wiridan. Karomah yang paling mulia dan tinggi nilainya adalah istiqomah di jalan Allah itu sendiri. Kalau ada orang mengaku sendiri punya karomah tetapi salatnya tidak karuan, maka itu bukan karomah tetapi bakormi, orang yang keluar dari sesuatu dari duburnya. Pada setiap 5 Rajab, kota Martapura, Kalimantan Selatan dikunjungi jutaan orang untuk memperingati haul guru sekumpul. Guru sekumpul juga sempat memberikan beberapa pesan kepada seluruh masyarakat Islam, yaitu menghormati ulama dan orang tua, baik sangka terhadap muslimin, murah harta, manis muka, jangan menyakiti orang lain, mengampunkan kesalahan orang lain, jangan bermusuh-musuhan, jangan tamak atau serakah, berpegang kepada Allah pada kabul segala hajat, yakin keselamatan itu pada kebenaran. Karya guru sekumpul juga Risalah Mubarakah Manaqib Asy-Syaikh As-Syed Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samani Al-Madani dan banyak lagi selainnya. Guru sekumpul sempat dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura selama 10 hari. 9 Agustus 2005, Selasa malam sekitar pukul 9 malam, guru sekumpul tiba di Bandar Udara Samsudin Nur Banjarbaru dengan menggunakan pesawat Charter F-25. 10 Agustus 2005, Rabu pagi pukul 5.10, guru sekumpul mengembuskan napas terakhir dan berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun. Di kediamannya sekaligus komplek pengajian Sekumpul Martapura. Guru sekumpul meninggal karena komplikasi akibat gagal ginjal. Rabu sore pukul 4, sholat jenazah dilaksanakan di Musala Ar-Raudhah. Begitu mendengar kabar meninggalnya guru sekumpul lewat pengeras suara di masjid-masjid selepas sholat subuh, ratusan ribu masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan berdatangan ke Sekumpul Martapura untuk memberikan penghormatan terakhir pada almarhum. Pasar Martapura yang biasanya sangat ramai pada pagi hari Rabu pagi itu sepi karena hampir semua kios dan toko-toko tutup. Suasana yang sama juga terlihat di beberapa kantor dinas, termasuk kantor Bupati Banjar. Sebagian besar karyawan datang ke Sekumpul untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum dimakamkan di komplek pemakaman keluarga di dekat Musola Ar-Raudhah. Rabu sore sekitar pukul 4, warga masyarakat yang datang diberikan kesempatan untuk melakukan sholat jenazah secara bergantian. Kegiatan ibadah ini berpusat di Mushola Ar-Raudhah Sekumpul yang selama ini dijadikan tempat pengajian oleh guru sekumpul. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.